mungkin di bioproses Anda sudah mempelajari yang jelas-jelas dipakai di industri pangan. Ya, yang jelas-jelas di industri pangan dan mungkin semua orang teknik kimia, orang industri itu ya yang berhubungan dengan pangan itu pasti tahu lah istilah ini. Pengetahuan teknologi atau proses increase the storage life of food product ini. Oke, contohnya apa? Misalkan yang lebih umum di industri pangan. Pengawetan, Ibu. Kenapa? Pengawetan. Tadi siapa yang bilang pengawetan? Salma. Iya, Ibu. Iya, siapa? Ya, Salma, Ibu. Salma. Pengawetannya pengawetan pakai apa? Kalau kita bilang pengawetan harus jelas. Melalui proses apa pengawetannya? Sejauh yang saya tahu itu bisa secara memanfaatkan mikroorganisme atau juga ada penambahan bahan kimianya, Ibu, yang aman. Nah, berarti menambahkan zat pengawet gitu. Ibu. Iya. Betul? Iya, Ibu, begitu. Menambahkan zat pengawet. Nah, gini, ya. Kalau saya ya, pengalaman saya jalan-jalan ke industri pangan, misalkan ya, saya zaman tahun berapa itu? 90-an begitu. Kita ke industri pangan, kunjungan industri sama mahasiswa, pernah juga sama mahasiswa D3 Teknik Kimia ya, waktu D3 waktu itu mungkin D4 sudah ada atau belum, saya juga lupa lagi ya. Itu mahasiswa maupun dosen ada yang menanyakan misalkan ke pabrik Indomie, ke mie atau ke Nestle atau ke pabrik susu, menggunakan pengawet apa supaya dia tahan gitu. Ya, mereka ada yang menjawabnya, menggunakan ini. Nah, tetapi kalau kita sekarang menanyakan zat pengawet apa yang digunakan, itu industri sekarang senyum. Senyumnya itu menunjukkan bahwa dia pertanyaannya ini sudah terlalu sudah out of date lah begitu. Ya. Karena sekarang dengan majunya teknologi di industri pangan, itu lebih-lebih industri pangan yang cukup maju, yang sudah ekspor, itu hampir tidak menggunakan zat pengawet. Tetapi dia dapat meningkatkan waktu simpannya ya dengan merubah teknologi. Contohnya misalkan yang paling mudah kira-kira apa? Kalau Anda pernah melihat no preservatif, ada kata-kata seperti itu. Di pabrik apa, produk apa? Sterilisasi, Bu. Kenapa? Ya? Sterilisasi, Bu, di pabrik susu UHT biasanya menggunakan suhu Iya, tinggi. betul. Susu, di pabrik susu ultra saja. Itu sekarang dia sudah no preservatif di mana-mana. Jadi sudah tanpa pengawet, tetapi dia save life-nya itu bisa sampai 3 tahun. Save life loh ya, bukan expired date. Save life yang benar. Sampai 3 tahunan itu save life-nya. Mutunya bisa dijaga. Tapi dia tanpa menggunakan pengawet. Apanya yang dirubah artinya? Yang dirubah adalah pada saat food processing-nya, production-nya yang dia rubah. Prinsipnya sama, pasteurisasi. Prinsipnya sama pasteurisasi, tapi pasteurisasinya itu dirubah. Kalau dulu mungkin kita melakukan pasteurisasi suhunya di bawah 100 derajat Celcius, waktunya sekian jam dengan pengadukan, tetapi setelah 3 hari harus kita lakukan pasteurisasi kembali. Ya. Nah, muncul istilah di tahun 90-an adalah UHT, ultra high temperature atau HTST. Nah, di situ kita bisa melakukan pasteurisasi jauh di atas 100 derajat Celcius. Tetapi waktunya itu sangat singkat sekali. Belajar tidak di bioproses? Halo? Belajar tidak di bioproses? Belajar, Ibu. Ya, nah di situ terjadi perubahan teknologi. Jadi kalau Anda lihat pada saat kita melakukan pasteurisasi biasa,
itu mungkin hanya berapa tahapan, berapa step unit prosesnya. Tetapi pada saat kita bicara mengenai HTST atau UHT, Anda bisa lihat ada penambahan step proses di situ. Ya, ada penambahan step di situ. Nanti di situ dia menggunakan suhu, kemudian suhu tinggi, kemudian ada yang disebut dengan holding proses. Nah, di situ penting, mungkin di pasteurisasi tidak ada istilah itu, pasteurisasi biasa yang konvensional. Kemudian setelah holding, heating lagi. Nah, setelah itu dia langsung cooling. Coolingnya langsung pada suhu yang sangat rendah. Dan waktunya hanya sebentar sekali, hanya berapa detik kalau suhunya di atas 100 derajat Celcius. Nah, itu tidak dilakukan di pasteurisasi biasa. Nah, di situ pengetahuan harus masuk. Kenapa dilakukan seperti itu? Karakter susu protein. Nah, protein itu gampang sekali terjadi proses denaturasi pada suhu tinggi. Nah, justru itu kenapa pada proses pemanasannya sangat cepat sekali, kemudian langsung didinginkan juga secara segera, secara cepat, itu adalah untuk menghindari denaturasi, kemudian didinginkan sampai kurang lebih 5 derajat atau kadang-kadang kurang, begitu, supaya dia langsung tidak ada waktu jeda si mikroba itu masuk, begitu, langsung dikemas pada kemasan tertentu. Nah, disitulah yang disebut dengan increase the storage life of food product, itu contohnya seperti itu. Nah, teknologinya itu nambah, unit prosesnya itu nambah. Beda dengan pasteurisasi biasa. Ya, jadi kalau Anda lihat proses pasteurisasi di industri pangan, khususnya susu, itu bisa Anda lihat. Di situ penggunaan heat exchanger dan sebagainya, itu bisa Anda lihat, Anda paham betul. Kemudian tahapan-tahapan prosesnya seperti apa, pada suhu berapa, waktunya berapa, hanya berapa detik, ya itu sebetulnya menghindari, poinnya adalah itu menghindari biological hazard. Bukan chemical hazard, tapi biological hazard. Sehingga produk susu itu waktu simpannya bisa diperpanjang, tetapi mutunya bisa tetap dijaga. Salah satunya adalah kandungan proteinnya. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, oke. Paham, Ibu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aim of food processing. Jadi nanti Anda bisa melihat contoh-contoh ini. Kira-kira Anda kan sudah belajar, tadi ekstraksi sudah belajar, oke lah tadi amobilisasi sudah belajar, kemudian sterilisasi, nanti Anda bisa mengambil contoh-contoh lain, misalkan contoh pengeringan, frying, kira-kira pengendalian mutunya di mana, karena pengendalian mutu itu ada pengendalian mutu pra-proses, ada sedang prosesnya, dan post-proses. Nah, sedang prosesnya itu pengendalian mutunya itu di mana? Ya, sehingga nanti muncul istilah titik kritis, critical control point yang Anda sudah belajar mungkin di keamanan pangan. Bagian mana nih yang titik kritisnya yang harus Anda perhatikan? Nah, contohnya kayak tadi di HTST adalah titik kritisnya itu pada saat Anda memanaskan pada suhu tinggi dengan secepat mungkin, waktu sesingkat mungkin, langsung Anda dinginkan secepat mungkin, itu adalah titik kritisnya. Karena kalau itu terlewati, CCP-nya terlewati, maka kemungkinan besar si susu tadi terkontaminasi. Boleh Anda lihat, nanti ada CCP1, CCP2, kalau Anda lihat proses HTST atau UHT di food production, di milk production. Ya, jadi ini gabungan antara keamanan pangan, CCP, kemudian dihubungkan dengan pengendalian mutunya. Kenapa mutunya itu akan terganggu di situ? Salah satunya adalah protein bisa terdenaturasi, kalau terlalu lama memanaskannya, harusnya sekian detik. Kemudian yang kedua adalah penurunan mutunya bisa terjadi kalau misalkan pendinginannya tidak kurang dingin atau waktunya tidak cepat ya, antara proses pemanasan dengan pendinginan waktunya tidak singkat,
itu kemungkinan mikroba bisa masuk. Meskipun alat-alatnya steril misalkan ya, stainless steel steril, tapi itu kan bisa saja yang namanya mikroba itu kan bisa terbang di udara begitu ya. Nah, itu salah satunya critical control point-nya adalah di situ biological hazard sehingga mutunya bisa terjaga gitu. Oke, paham? Contoh yang mungkin bisa Anda bayangkan, coba silakan baca di jurnal-jurnal atau buku mengenai proses HTST atau UHT di industri, kemudian Anda lihat kira-kira CCP-nya yang mana, kemudian mutu apanya yang akan terganggu di situ, atau untuk pengendalian mutunya itu di mana, ya, di dalam pada tahap processing. Oke, paham? Paham, Ibu. Yang lain? RPL? Paham, Ibu. RPL, paham? Paham, Bu. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya nomor 5. Ya. Ada yang berkomentar? Silakan, jangan saya lagi, silakan. Tadi sudah saya jelaskan. Poin apa yang bisa Anda ambil di sini? Undang-Undang Republik Indonesia tahun sekian. Ibu, saya izin berkomentar, Ibu. Ya, oke, silakan. Siapa namanya? Muhammad Faisal. Nomor berapa? Siapa? Faisal. Wah. Oh, Muhammad Faisal. Ya, oke. Terkait undang-undang, Bu, ketika kita memproduksi suatu bahan pangan, saya kira di Indonesia tuh ini ya, Bu, cukup banyak pintu untuk mengeluarkan suatu pelegalan. Contohnya saja, misalkan, Bu, ada halal, terus ada halal itu dari MUI, terus belum lagi kita dapat barcode untuk dapat PIRT-nya gitu, Bu. Terus belum saja kita dan apa ya, masih banyak beberapa pintu lainnya untuk mendapatkan bahwa makanan itu tuh apa ya, bisa dikategorikan sebagai berkualitas dan sehat gitu, Bu ya. Nah, menurut saya, Bu, setelah baca gitu ya, Bu ya, dari kemarin belajar tentang PMK gitu ya, Bu ya, saya kira untuk akses pelegalan ini tuh terlalu banyak gitu ya, Bu ya, dan terlalu rumit untuk birokrasinya untuk mendapatkan suatu produk yang memang bisa accept sama konsumen gitu ya, diterima sama konsumen. Dan saya berpikir pun ketika satu akses saja itu memudahkan peluang mutu yang nanti diterima oleh konsumen pun menjadi apa ya, tidak berkualitas gitu, Bu. Jadi saya juga bingung, Bu, tentang yang sebaiknya bagaimana, belum baca-baca lagi seperti itu sih, Bu, tentang komentar yang dari slide ini. Sorry. Jadi memang betul peraturan atau birokrasi untuk memproduksi suatu pangan ini di kita memang cukup banyak aturannya ya, mulai dari MUI, Badan Pengawas BPOM dan sebagainya. Tapi itu memang setiap negara itu seperti itu ya. Lebih-lebih kalau negara maju itu kadang-kadang malah bahan bakunya ini dari mana nih? Dari negara berkembang misalkan. Negara berkembangnya nih politiknya dalam keadaan politiknya seperti apa nih? Itu sampai ditanya seperti itu ya. Mungkin ada hubungannya dengan keuangan, mungkin karena kondisi politiknya lagi nggak bagus, terus tidak bisa dijaga mungkin bahan bakunya ya, sehingga bahan baku yang diekspor ini kurang baik begitu ya. Jadi jangan dikira Indonesia sering sekali ditolak ya bahan baku dari Indonesia, raw material itu khususnya untuk pangan itu karena dianggap tidak bermutu begitu. Itu sering sekali ya. Kalau kita, mungkin tidak terlalu diekspos, tapi sebetulnya sering sekali melakukan seperti itu. Nah, tetapi mengenai mengenai makanan yang aman dan bermutu itu di sini tuh
kita tidak hanya belajar, tidak hanya merupakan syarat dari industri. Jadi industri itu punya syarat tertentu ya. Pada saat dia menerima bahan baku itu harus aman dan bermutu bahan bakunya sendiri ya. Industri sebagai konsumen di situ. Jadi dia menerima bahan baku misalkan susu dari peternakan atau misalkan yang paling gampang misalkan mau membuat pabrik roti misalkan terigunya itu betul-betul harus bermutu dan sebagainya. Jadi ada pengujian, di situ ada pengujian mutu pra proses. Nah, industri jelas mengeluarkan peraturan seperti itu. Nah, ternyata di negara kita pun, pemerintah pun itu juga mengeluarkan undang-undang, sehingga undang-undang ini betul-betul menguatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh industri, ya, oleh pemakai. Nah, jadi menunjukkan bahwa di Undang-Undang RI pun bahwa pada saat kita mengkonsumsi itu nomor satu harus aman dan bermutu. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi makan sembarangan di sini. Nah itu adalah suatu peringatan untuk produsen, untuk industri pangan. Nah jadi di sini kita melihat bahwa memang pada saat kita bicara mengenai industri pangan itu tetap tujuan utamanya adalah untuk produk aman yang bermutu. Jadi poinnya sebetulnya di situ ya. Jadi Anda belajar teknologi pangan, Anda belajar yang berhubungan dengan pangan mungkin ya, atau Anda bekerja di industri pangan, itu apapun yang tadi sudah saya sebutkan bahwa apapun teknologinya yang penting dia harus aman dan bermutu dan ini sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Intinya di situ ya. Jadi kita mempelajari ini itu sangat benar ya, tidak sangat benar karena sudah didukung, disupport oleh pemerintah begitu. Nah, sekarang tugas kalian sebagai engineer ya itu adalah bagaimana caranya menciptakan atau melakukan sesuatu teknologi, suatu unit proses kalau Anda bekerja di industri pangan sehingga muncul teknologi-teknologi baru, inovatif-inovatif baru yang dapat meningkatkan mutu pangan tersebut. Nah, sehingga ujung-ujungnya nanti kita dapat memproduksi dan akan mengurangi import dari luar negeri. Itu intinya seperti itu, ya. Oke, paham? Paham, Ibu. Paham yang lain? Paham, Bu. Ya, itu jadi undang-undang itu ya. Oke, sekarang permasalahan. Nah, oke, permasalahan. Kira-kira bagaimana ini? Oke, dari RPL, coba saya pengen dengar suaranya. Tadi Aldila sudah. Nabila Suri Oktaviani. Yang mana Nabila Suri Oktaviani? Ada? Nabila. Nabila masuk RPL. Tidak ada Nabila? Saya cross ya. Srihani, ada Srihani? Iya, ada Ibu. Ya, oke, Srihani. Kira-kira komen apa atau ya komen Anda mengenai ini kira-kira? Sebentar. Jadi kan karena sekarang sudah ini ya Bu, pasar bebas, jadi banyak sekali produk pangan impor. Semakin ketat persaingannya sehingga kita tuh harus memproduksi produk pangan yang bermutu, aman, dan dari aspek teknologinya bersaing gitu.
Ya. Nah, dari peran teknologi ini menghasilkan mutu yang baik, namun juga dapat meningkatkan biaya produksi seperti itu, Bu. Permasalahannya itu seperti itu. Terus dari itu juga, jadi ketika produksinya teknologinya baik, tapi beban biaya meningkat ya Bu. Nah itu dari segi industri sendiri ada kekurangan, namun untuk ke konsumennya memiliki citra yang baik gitu Bu. Gitu. Iya. Oke. Ada yang lain? Silakan dari RPL tambahan atau memberikan contoh. Silakan. Zaviera Meka Chandra mana? Zaviera Meka Chandra masuk. Javi nggak masuk Bu, sakit. Zavi sakit. Oke, terus ya. Nabila tadi juga. Lora, ada Lora, mana Lora? Lora, oke, Lora. Kira-kira ada tambahan? Iya, Bu. Ya, kira-kira ada tambahan tidak mengenai di sini atau Anda bisa memberikan contoh, contoh kira-kira bagaimana nih aspek teknologinya mungkin yang kira-kira sehingga dapat bersaing dengan produk-produk impor, sehingga dapat meminimalisasi produk impor. Apakah sudah terjadi tidak di Indonesia? Mutu apanya yang bisa ditingkatkan dari aspek teknologinya? Mungkin kalau misalnya di industri ya Bu, di bagian penanganan quality controlnya harus ditingkatkan Bu. Maksudnya adalah ada improvisasi dari quality control sehingga produk-produk yang akan produk-produk di Indonesia ini tuh akan lebih bagus gitu Bu dibandingkan dengan produk dari impor. Contohnya apa? Bisa Anda beri contoh misalkan yang kelihatan quality controlnya yang di sebelah mananya? Sehingga dapat diterima oleh konsumen ya, karena kita bicara mutu. Sehari-hari saja yang Anda perhatikan, misalkan Anda membeli sesuatu di minimarket, supermarket, gitu. Apakah sudah terjadi peningkatan belum berdasarkan aspek teknologinya? Berdasarkan aspek teknologinya, menurut saya sudah terjadi peningkatan, Bu. Iya. Biasanya dilihatnya dari yang umum mungkin dari kemasan misalnya Bu. Iya. Kemudian dari look appearance produk tersebutnya bisa menggugah selera dari pembelinya Bu. Iya. Oke. Betul, ya. Iya, Bu. Ya, jadi betul itu. Jadi salah satu pertama adalah fenomena pasar bebas yang menyebabkan banyak makanan import masuk ke Indonesia, ya. Nah, itu biasanya makanan import ke Indonesia itu masuk itu selain variasinya banyak, juga betul kemasannya yang menarik, ya. Dan tentu harga, ya. Jadi kalau di Indonesia itu umumnya ya kita ini kalau ada produk misalkan sama-sama keripik singkongnya, kita lihat dulu nih harganya yang lebih murah yang mana, kemasannya dulu menarik, terus harganya lebih mahal ya, lebih murah yang mana, biasanya seperti itu ya. Agak berbeda dengan konsumen di luar negeri ya, di negara-negara maju. Mereka itu melihatnya tidak di dalam selain bentuk kemasannya, juga dia melihat
acceptabilitasnya itu bisa diterima oleh konsumen karena mereka semua pengen hidup sehat. Jadi yang dilihat adalah nutrition fact-nya, komposisinya, ingredient dari produk itu. Ya. Nah, itu yang belum semuanya belum secara jujur ditunjukkan di produk-produk di kita, produk-produk buatan kita. Nah, tetapi kalau masalah kemasan, kita sudah menang, sudah bagus kemasan kita. Misalkan contohnya kita makanan apa itu? Tradisional yang zaman saya dulu keripik singkong atau apa tuh? Keripik-keripik itu zaman saya dulu tahun 80-an begitu ya. Saya masih kuliah itu modelnya itu masih di plastik biasa gitu. Dibungkus pakai kemasan plastik. Paling digambarin tuh plastiknya, di mana nanti plastik itu kalau kena sinar matahari atau kena sinar lampu atau kena debu sedikit itu warnanya sudah mulai mulek gitu, ya kan? Kalau plastik biasa kan lama-lama sudah tidak kurang transparan lagi, ya, atau cepat sobek dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang kita lihat produk apa itu yang pedas itu, apa itu keripik apa kerupuk apa itu? Keripik pedas ada Bu, apa Maici? Maici. Iya, itu saya sampai terkagum-kagum. Saya pertama lihat tahun berapa itu sudah masuk ke supermarket yang cukup besar itu. Saya waktu lihat di Borma Setiabudi ya, Borma Setiabudi di bagian depannya itu ada semacam minimarket khusus untuk makanan. Itu di sela-sela produk-produk impor, ya memang importnya Taiwan, China, Jepang juga ada. Itu tersempil kerupuk Maici itu, yang warnanya pun tidak mencolok norak begitu, enggak, warnanya pun sudah bagus. Jadi penampilannya sudah bagus, menggunakan aluminium foil, terus warnanya menarik begitu ya, bisa bersaing. Nah, di situ sudah terjadi peningkatan mutu eksternal yang bisa diterima oleh konsumen gitu ya. Nah, di situ aspek teknologi tentu saja, kemasannya bagus, terus di situ juga ada shelf life-nya. Nah, hanya di sini belum bisa membedakan antara shelf life dengan expired date ya. Cukup menarik gitu ya, dan memang harganya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan Anda membeli di pasar yang masih dalam bentuk kiloan misalkan ya. Itu jelas ya, itu pasti harganya baik karena kemasan dari kemasan pun itu. Nah, itu aspek teknologi di situ. Berarti dia sudah mulai bisa bersaing ya, berdampingan dengan produk-produk impor. Nah, itu jelas ada aspek teknologi di dalam bidang kemasan. Meskipun harganya menjadi naik gitu. Nah, sekarang kira-kira mutu internalnya itu seperti apa nih? Nah, mutu internalnya ini kadang-kadang memang produk-produk industri di Indonesia, industri pangan Indonesia belum secara jujur, belum secara terbuka kira-kira ingredientnya itu apa saja. Kadang-kadang ada yang disembunyikan, ya. Nah, kalau di luar negeri itu biasanya disesuai dengan keinginan konsumen itu disebutkan. Misalkan ini makanannya snack misalkan, potato snack, maka dia akan menunjukkan potatoes, orang makan potatoes itu apa? Karbohidrat kan, betul tidak? Ya, karbohidrat, maka dia akan menunjukkan berapa karbohidratnya. Yang namanya snack itu biasanya rasanya asin atau manis, maka dia akan menunjukkan berapa kandungan garamnya itu berapa persen, gitu. Kemudian kalau ada pewangi, dia menggunakan pewangi apa, gitu. Ya, jadi disesuaikan dengan keinginan dari si konsumen itu, dia tunjukkan di dalam bentuk nutrition fact. Nutrition fact itu apa bahasa Indonesianya itu ya? Nutrition fact itu angka nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut dengan jelas, sehingga nanti si konsumen itu sebelum membeli dia bisa membaca. Misalkan ini prinsipnya adalah fried potato. Nah, nanti ditunjukkan, oh ini kentang goreng, berarti ada hubungannya nih dengan lemak, dengan kolesterol. Langsung kita bisa cek berapa itu kadar lemaknya. Kalau misalkan kadar lemaknya terlalu tinggi, maka si konsumen mundur, tidak akan membeli karena saya pengen sehat.
Tapi kalau buat orang yang sehat nggak ada masalah gitu. Atau mungkin sistemnya harus roasted, dibakar misalkan, di apa namanya? Ya, bukan dibakar, di apa itu namanya? Bukan dibakar tapi tidak langsung dipanggang misalkan. Dikasih tahu itu dipanggang, kemudian orang bisa memilih, oh ini dipanggang lebih sehat daripada digoreng misalkan. Nah itu keterangan-keterangan itu tuh jelas ditujukan di dalam kemasan. Nah di Indonesia pun sudah ada beberapa yang menunjukkan seperti itu, tapi belum semua industri. Tapi industri besar itu sudah menunjukkan itu, memang harganya jadi jauh lebih mahal. Ya, jadi mungkin konsumen pun tidak seluruh konsumen mau membeli itu begitu. Jadi konsumen-konsumen yang memang uangnya ada dan dia memang pengen hidup, pengen menerima, pengen hidup dengan apa namanya, hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang lebih bermutu. Nah, di sini permasalahan yang muncul di Indonesia gitu. Ya. Nah, jadi aspek teknologi di sini penting, kemudian dari segi kemasan, dari segi mutu di sini bisa mutu internal, bisa mutu eksternal. Nah, kalau kemasan itu lebih ke mutu eksternal, ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kalian pelajari bagaimana nanti aspek teknologinya supaya dapat meningkatkan atau paling tidak dapat mempertahankan mutu dari produk pangan tersebut. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan, waktunya sudah hampir habis. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, siapa ini? Zahra, Bu, dari kelas Zahra 3B. 3B. Ya, oke. Tadi Ibu sempat menyinggung ya soal industri makanan di Indonesia itu yang belum jujur mengenai ingredients yang disimpan di yang ditambahkan di dalam produk pangannya gitu. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu kan memang regulasinya lebih ketat dan ada peraturan yang sehingga kalau misalnya ada industri yang melanggar itu dapat diberi sanksi oleh pemerintah gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah ada sistem seperti itu atau belum ada ya, Bu? Sebetulnya sudah ada ya, BPOM itu salah satunya adalah itu. Ya, BPOM, kemudian Departemen Perdagangan juga ada. Cuman memang kadang-kadang apa ya, umpet-umpetan gitu loh. Gimana ya, umpet-umpetan itu. Jadi kadang-kadang BPOM juga tidak merata gitu loh. Jadi belum semuanya terdeteksi begitu. Ya, jadi kadang-kadang buktinya banyak makanan-makanan Cina yang yang dari Cina import itu yang ilegal bisa masuk ke Indonesia begitu. Ya kan, sering kan kedengeran kan ternyata dia mengandung bahan yang tidak halal atau dia ternyata sudah lewat safe life-nya, itu masih bisa masuk ya lewat pasar bebas, lewat black market dan sebagainya. Sebetulnya ada jelas di regulasi itu ada di BPOM khususnya, kemudian di Departemen Perdagangan sendiri juga ada regulasinya. Nah, hanya memang belum seketat seperti yang di luar negeri gitu. Oke? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Silakan, masih ada ditanyakan. Oke, satu lagi saja supaya sama dengan kelas lain, poin nomor 7. Ya, pengertian mutu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mutu adalah ukuran karakteristik pada produk pangan yang membedakan antara produk satu dengan yang lainnya yang dapat diterima oleh konsumen atau user. Ya. Nah, kemudian dari mutu ini, maka kita dapat menentukan parameter nilai atau harga dari produk yang bersangkutan. Jadi kalau mutunya baik, ya harganya cukup tinggi misalkan. Tapi kalau mutunya kurang baik, itu nilainya harganya bisa jadi lebih kecil dan sebagainya. Ya itu. Tapi sebetulnya itu yang berperan itu adalah keterterimaan, acceptabilitas dari konsumen itu. Jadi kalau konsumen itu senang dengan produk itu bisa meningkatkan harga jualnya. Ya, jadi jangan dikira produk-produk industri pangan itu terus
mengevaluasi kira-kira ini yang paling laku yang mana nih, misalkan. Oh, yang laku adalah jenis misalkan mie, misalkan yang paling laku itu rasa ayam bawang misalkan. Nah, itu bisa meningkatkan harganya itu menjadi naik, itu nggak ada masalah karena memang penerimaan dari konsumen itu cukup besar gitu ya, cukup tinggi. Nah, kemudian poinnya sangat bergantung pada kepuasan konsumen tadi ya. Jadi ya salah satunya yang tadi bentuk kemasan ya, bentuk kemasan, kemudian dari nutrition fact-nya itu juga akan meningkatkan akseptabilitas dari konsumen. Nah, yang dimaksud dengan konsumen di sini adalah individu, industri ya, pedagang perantara, pasar swalayan dan rumah tangga. Nah, di sini kita lihat industri tadi dari satu sisi adalah sebagai produsen, tapi di sini juga industri bisa sebagai konsumen. Nah, kira-kira apa itu? Contohnya industri tapi dia sebagai konsumen. Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Satu pertanyaan terakhir. Ya, Aldila. Ya Bu, mungkin untuk dari konsumen industri itu seperti kantor saya sekarang ya. Untuk di lab itu kan ada supply susu, kemudian vitamin, itu kan secara berkala atau tiap hari pasti diberikan kepada karyawan. Itu mungkin termasuk salah satu industri sebagai konsumen kali ya Bu ya? Ya, itu bisa, tapi yang lebih tepatnya lagi, ini hubungannya dengan industri pangan. Lora? Maksudnya bahan baku dari industri itu didapatkan dari hasil produksi industri yang lain. Misalnya tuh ada industri menghasilkan coklat. Nah, bahan baku coklat ini kan kebanyakan produksi coklat yang ada di Indonesia mungkin ya Bu, mereka tuh nggak pakai coklat cocoa powder asli, tapi melainkan dari lemak dari sawit gitu Bu. Jadi dari produksi sawit itu akan menghasilkan fatty apa ya Bu disebutnya? Iya pokoknya lemak acid, itu ya fatty acid, kemudian nanti akan dibeli oleh industri coklat sebagai bahan baku produknya itu. Mungkin begitu. Iya, betul. Ya. Jadi atau contohnya misalkan pabrik coklat Ceres. Ya kan? Dia tidak menanam biji coklatnya, dia tidak menanam pohon coklatnya, enggak kan? Benar nggak? Ya, yang menanam pohon coklat ya industri lain, jadi dia membeli biji coklatnya misalkan. Paham tidak? Ya, halo? Paham ya? Jadi dia membeli biji coklatnya atau mungkin coklat yang sudah ditumbuk, saya tidak tahu persis ya. Di pabrik Ceres itu seperti apa? Apakah dia menerima biji coklatnya yang sudah dikupas? Ya, sudah dikupas, mungkin dikarungin, terus langsung dia produksi menjadi Silver Queen, menjadi Macy's dan sebagainya. Tapi dia tidak mengupas coklatnya, tidak menanam lebih memetik, itu tidak, itu urusan industri lain begitu. Nah, itu di situ industri sebagai konsumen. Atau misalkan susu ultra, susunya sendiri itu siapa? Datang dari peternakan misalkan, betul tidak? Betul, Bu. Betul, sudah dipasteurisasi juga mungkin dari peternakannya. Saya tidak tahu pasteurisasinya apakah secara konvensional, apa secara sudah modern. Nah, nanti susu yang sudah dipasteurisasi itu masuk ke susu ultra, nanti sama susu ultra diolah kembali, mungkin dilakukan pasteurisasi lagi atau jenis pasteurisasinya berbeda, baru nanti dia olah menjadi produk-produk susu. Nah, itu yang disebut bahwa industri sebagai konsumen begitu. Oke, paham? Paham Bu. Paham. Oke ya, waktunya sudah habis ya. Lora sama siapa tadi? Mutiara. Siapa Mutiara ya? Kelas 3. 3B, sorry Tamira. Siapa tadi lupa? Tamara. Ya. Tamara, Lora sudah waktunya sudah habis ya, betul?
Sudah habis Bu, pukul 17.40. Oke, ya. Ya, sudah habis. Oke, sampai sini ya kelas 3B dan RPL. Sampai ketemu lagi minggu